Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nugraini dengan nomor NIM 2021010009. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis risiko di PT Jamu Cap Nyonya Menir. PT Nyonya Menir, Jamu Cap Potret Nyonya Menir atau PT Nyonya Menir adalah salah satu perusahaan Indonesia yang memproduksi jamu tradisional Jawa. Perusahaan yang terdiri sejak 1919, kini pabriknya berada di Semarang, Jawa Tengah. Pasarannya kini merambah pada pasar internasional dan dipasarkan ke 3 benua yaitu Asia, Eropa, dan Amerika. Dan ke 12 negara termasuk Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Taiwan, dan Cina. Resiko produk. Yang pertama ada inovasi. Perusahaan Nyonya Menir harus cerdas dalam mengikuti perkembangan zaman, di mana harus cepat menyesuaikan diri dan tahu kondisi perusahaan bagaimana. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk dapat membuat perusahaan kalah bersaing di pasar yang dinamis dan kompetitif. Yang kedua, ada kualitas. PT Nyonya Menir mengalami penurunan signifikan. Faktor penyebab penurunan terjadi karena perubahan regulasi dalam obat herbal yang memerlukan kepatuhan yang ketat. Ketidakmampuan untuk memenuhi standar ini dapat menurunkan kualitas produk dan merusak citra perusahaan. Selain itu, konflik berkepanjangan di antara anggota keluarga sendiri menyebabkan dampak negatif pada kualitas produk dan produksi. Resiko pasar. Yang pertama ada perubahan preferensi konsumen. Perubahan cepat dalam preferensi konsumen terhadap produk herbal modern dan inovasi menjadi sebuah tantangan. Jika PT Nyonya Menir tidak dapat menyesuaikan diri dengan tren, maka akan kehilangan pangsa pasar. Yang kedua, persaingan pasar. PT Nyonya Menir mengalami keterpurukan karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan jamu lainnya di era digital pada saat ini. Menurut Bambang Brojonegoro sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, PT Nyonya Menir tidak dapat memenuhi dan mengikuti keinginan pasar, sehingga menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga, kondisi ekonomi. Fluktuasi ekonomi makro seperti inflasi, resesi, atau perubahan daya beli konsumen dapat mempengaruhi penjualan produk PT Nyonya Menir. Resiko operasional. Perusahaan Nyonya Menir juga mengalami krisis operasional, terutama pada tahun 1984 sampai 2000, karena adanya sengketa perebutan kekuasaan antar generasi ketiga hingga kemeja hijau. Media pernah mencatat beberapa kali terjadi masalah pekerja dan pemogokan buruh yang terjadi pada tahun 2000 sampai 2001. Antara lain penuntutan pembayaran THR, pemogokan kerja, masalah HAM, dan demonstrasi. Perusahaan diambil oleh salah satu cucu Nyonya Menir yaitu Charles Ong Sairang untuk perbaikan manajemen yang tidak tercatat lagi masalah pegawaian di perusahaan. Namun pada akhirnya perusahaan menghadapi perkara utang 35 kreditur yang berujung perusahaan dinyatakan pailit. Sekian video presentasi dari saya. Terima kasih.